Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu Kurnia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 kelas 01 MA 2181 Analisis Data tahun ajaran 2020-2023 dengan saya sendiri Anissa Hasasa Sabila dengan NIM 1121017. Saya Alvin Giovanni dengan NIM 101221055. Saya Cesar Donald Pratama dengan NIM 101211075. Dan saya Delaware Bevaldi dengan NIM 108211015. Pada saat ini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis pergerakan harga saham BBCA menggunakan analisis deret waktu. Jadi tujuan kelompok kami melakukan analisis pergerakan harga saham BBCA menggunakan ADW itu ada dua. Yang pertama untuk menentukan model deret waktu baik AR, MA, ARMA maupun ARIMA yang sesuai dengan harga penutupan market saham tiap harinya dimulai dari 9 Juni 2022 hingga 8 Desember 2022 yang berarti dalam kurun waktu sekitar 120 hari atau 6 bulan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memprediksi harga saham BBCA untuk 5 hari kerja pada saat jam perdagangan bursa ditutup. Untuk BCA sendiri merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 1955 oleh Sudarmo Salim dan pada saat ini berkantor di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini utamanya menyediakan produk dan layanan perbankan kepada nasabah individu, korporasi, dan usaha kecil atau menengah. Selain itu, perusahaan ini juga seperti yang kita ketahui utamanya mengoperasikan perbankan konvensional yang kita ketahui sebagai Bank BCA. Ada juga perbankan syariah, yaitu PT Bank BCA Syariah. Ada anak perusahaan juga nih Bank BCA ini, yaitu ada PT BCA Finance yang bergerak di bisnis pembiayaan, lalu ada PT BCA Sekuritas yang melayani penjaminan dan juga perantara sekuritas, lalu juga ada PT Asuransi Bank BCA, dan juga ada BCA Finance Limited Company yang bergerak di bidang bisnis peminjaman uang. Pada saat 11 Mei 2000, Bank BCA ini melakukan IPO sebanyak Rp2.941.986.000 lembar per saham. Ya, selanjutnya kami akan menganalisis harga close saham BBCA menggunakan statistika deskriptif berupa sari grafik dan juga sari numerik. Untuk sari grafiknya sendiri, kami membuat grafik dalam bentuk diagram batang atau histogram dan juga diagram kotak titik atau box plot. Untuk histogram, sumbu X ini merupakan harga saham BBCA dan sumbu Y ini merupakan frekuensinya. Dapat dilihat dari grafik itu sendiri bahwa di perkiraan rentang 7.200 hingga 7.400, 8.100 hingga 8.400 dan 8.600 hingga 8.800 memiliki frekuensi terbesar di mana frekuensinya di atas 15. Lalu untuk harga saham di atas 9.000 memiliki frekuensi terkecil yaitu di atas 0 dan di bawah 15. Untuk box plotnya sendiri dapat terlihat bahwa nilai terbesarnya berada di atas 9.000, kemudian nilai terkecilnya ada tepat di 7.000. Lalu untuk kuartil satunya terdapat di nilai 8.500 sedikit ke atas dan juga untuk kuartil 3-nya berada di tepat 7.500. Untuk kuartil 2 atau mediannya ada di sekitar perkiraan 8.250. Nah, selanjutnya distribusi data dalam bentuk sari numerik. Untuk sari numeriknya sendiri yang berupa pemusatan data, harga saham BBCA ini memiliki rata-rata 8.113, median 8.262, kuartil atas 8.663,8, kuartil bawah 7.500, jumlah 1.054.725 perak, data terkecil 7.000 dan data terbesar yaitu 9.300. Lalu untuk penyebaran datanya, harga saham BBCA memiliki range 2.300, variansinya 366.038, simpan baku 65. Kemudian untuk skewness-nya sendiri merupakan skewness negatif karena nilainya berupa min 0,27 dan juga nilai rata-ratanya lebih kecil dari nilai median. Dan nilai kurtosisnya adalah min 1,22 yang menandakan bahwa kurtosis atau kelancipannya adalah patikurtik karena nilai kurtosisnya negatif dengan nilai kurang dari 3. Baik, jadi kami juga sudah melakukan plotting terhadap harga saham BBCA tiap harinya dan dapat dilihat bahwa harga saham BBCA ini cenderung mengalami tren kenaikan khususnya pada hari ke-20 sampai hari ke-120. Sehingga dapat kami simpulkan dari plot harga saham yang sudah kami plot ini, variansi harga saham BBCA tiap harinya konstan tetapi rata-ratanya tidak konstan karena mengalami tren kenaikan. Karena data yang sudah kami plotting tersebut tidak stasioner, maka kami akan melakukan diferensiasi satu kali. Setelah kami melakukan diferensiasi satu kali, kami juga akan melakukan Dickey Wheeler test untuk menguji kestasioneran data tersebut. Dan dapat dilihat bahwa kami mendapatkan p-value sebesar 0,01 yang mana lebih kecil dari taraf keberartian yang kami gunakan, yaitu 95%. Yang berarti data yang sudah diferensiasi satu kali, datanya tersebut sudah stasioner. Setelah data sudah stasioner, kami melakukan plotting terhadap grafik ACF dan PACF. Lalu selanjutnya kami juga akan melakukan estimasi parameter.
masing-masing parameter, kami akan menganalisis mengenai komponen-komponen dari grafik ACF dan PACF. Dari grafik ACF bisa kita lihat bahwa terjadi cut-off pada leg kedua, sehingga salah satu model yang mungkin adalah model IMA 12. Bisa dilihat juga pada grafik PACF terjadi cut-off pada leg ke-1, sehingga salah satu model lagi yang mungkin adalah ARI 11. Namun perlu diperhatikan bahwa di PACF pada leg kedua nilainya cukup mendekati garis biru tersebut, sehingga kami juga memasukkan ARI 21 sebagai salah satu model yang mungkin. Lalu model selanjutnya yang kami rumuskan adalah model ARI 112 yang merupakan penggabungan dari ARI 11 dan IMA 12. Lalu yang terakhir adalah ARI IMA 111 yang berupa nilai ARI sebesar 1 dan nilai IMA sebesar 1. Dari kelima model yang sudah kami rumuskan, kami akan mencari nilai AIC dari masing-masing model tersebut, dan kami mendapatkan nilai AIC terkecil adalah ARI IMA 210. Sehingga kami akan memilih model ARI IMA 210 atau ARI 21 karena memiliki nilai AIC yang terkecil untuk model kami selanjutnya. Oke, izin melanjutkan. Jadi setelah tadi diketahui bahwa model yang terbaik itu adalah ARIMA 210 atau ARI 21, sekarang itu kami melakukan perhitungan terhadap leg-legnya gitu. Jadi untuk di leg pertama itu melalui AR diperoleh nilai min 0,2204 dan untuk leg kedua didapat nilai 0,1790. Jadi dengan menggunakan persamaan AR yang seperti umumnya yaitu ZT sama dengan V1, ZT-1 ditambah V2, ZT-2, kita memperoleh persamaan yaitu ZT sama dengan min 0,2204 ZT-1 ditambah 0,1790 ZT-2. Diketahui juga bahwa nilai ZT itu sama dengan nilai Y pada saat T dikurang Y pada saat T-1. Sehingga apabila disubstitusikan, maka akhirnya akan diperoleh nilai YT sama dengan 0,7796 YT-1 ditambah 0,3994 YT-2 dikurang 0,1790 YT-3 ditambah error. Nah, nilai error di sini itu berdistribusi normal dan dia itu saling bebas dengan rataan 0 dan variansinya 11.715. Nah, untuk melakukan uji apakah error ini benar-benar rataannya 0 dan lain-lainnya, itu dilakukan uji diagnostik. Seperti yang bisa dilihat di grafik sebelah kiri, terlihat bahwa untuk model ARIMA 210 itu rataannya berkisar di nilai 0, sehingga dapat disebut rataannya itu 0, dan terlihat juga bahwa tidak ada tren dari datanya, sehingga variansi residualnya juga konstan. Lalu untuk grafiknya kedua, yaitu grafik ACF, nilai residual tidak ada yang melewati batas signifikansi, sehingga dapat dilihat bahwa residualnya saling bebas. Lalu untuk yang terakhir, yaitu kami memplot data-data dari residual, dan kami menyocokkannya dengan garis normal, dan dapat dilihat bahwa residual ini datanya cukup mendekati dengan garis normal sehingga dapat dibilang bahwa residualnya juga normal. Lalu untuk menguji lebih lanjut apakah model cocok dengan data, kami melakukan uji Ljungbox dengan hipotesis H0-nya model cocok dengan data dan H1 model tidak cocok dengan data. Melalui sintaks RStudio didapat p-value 0,4823 yang melebihi alfa yang kami ambil yaitu 0,05. Artinya H0 tidak ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model cocok dengan data. Kita lanjut ke hasil prediksi 5 hari ke depan. Dengan pemodelan yang sudah disebutkan tadi, kami melakukan forecasting untuk 5 hari ke depan. Dan untuk 5 hari ke depan, kami prediksi dengan model tersebut dapat prediksi harga 8448, 8468, 8455, 8461, dan juga 8458 untuk 5 tanggal ke depan. Kita lihat juga range harga yang ada di prediksi ini. Range ini juga karena ada error dari pemodelan tersebut. Dan kita lihat juga range harga semakin lama semakin besar keerorannya gitu. Dengan ini kita melihat analisis hasil lebih lanjut. Harga saham memang dapat diprediksi dengan analisis dari waktu. Tetapi memang prediksinya itu hanya untuk jangka yang sangat pendek. Kita lihat tadi beberapa hanya untuk 5 hari saja. Dan jarang ya pemain saham yang membeli lalu menjualnya di waktu yang sedekat itu. Nah, pemain saham juga pasti melihat analisis dari waktu yang memiliki range harga atau keeroran tadi. Dan menurut kami, seorang pemain saham akan mengetahui prediksi harga tersebut yang tidak begitu jauh dari tanggal-tanggal sebelumnya. Dan harga tersebut hanya untuk 5 hari ke depan. 5 hari ini tentunya pasti pemain saham sudah mengetahui bahwa harganya tidak akan begitu jauh. Sehingga menurut kami, pemain saham juga belum tentu perlu memerlukan pemodelan analisis dari waktu ini untuk memprediksi harga seperti ini. Dan kita lihat lagi prediksi harga itu sangat akurat ya untuk analisis dari waktu ini, kayak 8448, 8468,
Padahal harga saham asli memiliki kelipatan. Untuk harga saham BBCA ini kan 8400, 8425, 8450, 8475 atau 8500. Dan untuk prediksi harga ini untuk 5 hari ini dengan pemodelan analisis deret waktu, prediksi harganya tuh 8450 untuk harga saham benerannya. Itu juga salah satu kelemahan dari analisis deret waktu untuk harga saham. Lalu harga saham itu juga pasti dipastikan tidak bakal begitu jauh dengan harga-harga sebelumnya, sehingga seperti yang tadi disebutkan bahwa pemain saham pasti sudah mengetahui bahwa harga saham pasti tidak begitu jauh dari harga sebelumnya, dan sudah pasti tahu kalau range harganya itu di sekitar 8.000 sampai 8.900 misalnya di tanggal 15. Yang mungkin merubah harga saham sangat jauh untuk range kayak 5 hari itu jika misalnya ada suatu berita gitu yang sangat baik atau sangat buruk yang mungkin bisa merubah harga saham jauh 1.000 misalnya, dan hal-hal tersebut tidak dapat diprediksi dengan analisis data secara matematis. Nah, sehingga semakin kurang analisis data waktu itu untuk harga saham. Tapi kita memiliki satu cara yang mungkin bisa dilakukan untuk melakukan prediksi jangka panjang, yaitu data yang diambil itu bukan per hari tetapi misalnya per bulan atau misalnya per 3 bulan, sehingga prediksinya juga mungkin untuk 5 bulan ke depan atau misalnya 10 bulan ke depan, tetapi memang belum kita coba lakukan. Nah, untuk kesimpulannya, model deret waktu sesuai berdasarkan harga saham selama 120 hari untuk saham BBCA adalah ARI 21 dengan persamaan model YT sebenarnya 0,7796 YT min 1 plus 0,3994 YT min 2 min 0,1790 YT min 3 plus error ya. Dan prediksi harga untuk harga saham BBCA adalah sebagai berikut. Dengan kesimpulan tadi, saya, Daryl, Cecaro, Alvin, dan juga Anissa Hasna ingin menyelesaikan tugas besar analisis data yang topik analisis deret waktu untuk harga saham BBCA. Demikian presentasi kami. Terima kasih dan maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi.